Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl. Dikatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian la ta'lamuna syai'ah, dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan perasaan ataupun hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang lahir dia tidak membawa ilmu. Imam Syafi'i yang begitu luas ilmunya, ya, pun lahir sama dengan kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan 3 perangkat dalam diri kita, 3 anggota tubuh. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah hati. Dari 3 inilah manusia kemudian menjadi berilmu. Atau sebelum itu dikatakan Allah sebutkan urut-urutannya tadi. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Maka bayi yang lahir biasanya yang organ indera pertama berfungsi adalah pendengarannya. Kalau penglihatannya, bayi itu biasanya nanti beberapa hari baru bisa melihat, ya. Sehingga bayi biasanya lahir nanti cepat kagetan. Kenapa? Karena indera pendengarannya cepat berfungsi di situ, sebelum indera penglihatan dan perasaannya. Ya. Dari 3 hal inilah manusia kemudian mereka bisa mulai belajar tentang ilmu, menambah wawasan, pengetahuan dan seterusnya, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang selalu mendengar, orang yang selalu melihat, dia membaca dan dia memikirkan, maka ilmunya akan semakin bertambah. Ya. Kita dari pertama sekolah sampai hari ini, namanya belajar itu suruh banyak mendengar, namanya belajar itu suruh banyak membaca, melihat, dan belajar pula yaitulah dengan banyak memikirkan. Semakin banyak orang mendengar, semakin banyak orang membaca, semakin banyak yang difikirkan, maka dia akan semakin pintar. Ya. Difikirkan di sini berbeda dengan kepikiran, Pak. Kalau kepikiran itu bikin pusing. Tapi kalau memikirkan, orang jadi terasah kepandaiannya. Maka biasanya orang yang jabatannya semakin naik, pasti tanggung jawabnya semakin tinggi. Karena dia tuh dituntut untuk terus berpikir. Ya, seorang sales penjual misalkan, dia ditarget 1 bulan harus menjual sekian, dan nanti bulan depan ditarget lagi menjual lebih lagi. Dan dia harus berpikir bagaimana bisa menjual sebanyak itu. Nah, maka kalau dia kemudian berhasil, dia naik lagi, dia suruh berpikir lagi. Orang yang selalu berpikir dia akan terasah, ya. Dan orang yang selalu mendengar, membaca, dia akan terus terasah. Nah, maka Bapak Ibu biasanya kalau orang yang pensiun, dia kemudian yang tadinya sibuk dengan aktivitas tahu-tahu berhenti. Nah, itu biasanya ada power syndrome di situ. Tapi orang yang senantiasa membaca, mendengar, memikirkan, dia nggak akan power syndrome. Ya. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan rutinitas tersebut.
Dan biasanya orang seperti ini Bapak Ibu sekalian itu tidak pikun, ya, tidak pikun. Orang yang cepat pikun biasanya yang tadinya banyak aktivitas langsung berhenti. Dia tidak beraktivitas lah. Biasanya itu yang menjadikan seseorang itu cepat pikun. Sehingga ulama itu gak ada yang pikun, Bapak. Ulama itu gak ada yang pikun, Bapak. Sampai 100 tahun ini gak akan pikun. Kenapa? Karena terbiasa belajar. Ya. Dan agama Islam Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah adalah agama satu-satunya yang kemudian betul-betul menekankan tentang keilmuan. Sehingga dalam Islam namanya belajar itulah wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Namanya belajar dalam Islam itu hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib, kalau ditinggalkan maka berdosa. Orang kalau nggak belajar pasti berdosa itu. Ya, pertama berdosa, yang kedua pasti hidupnya susah. Kenapa? Karena kunci segala kemudahan itu adalah ilmu. Ya. Apa sih pekerjaan yang paling sulit? Pekerjaan yang kita tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, mudah itu. Ya. Kenapa? Karena kita tahu. Begitu juga, siapa orang yang hidupnya paling susah? Yang minim ilmunya. Kalau dia semakin banyak ilmunya, itu bagikan lentera lampu Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu adalah kal misbah. Ilmu itu adalah bagikan lentera. Ilmu itu bagikan cahaya. Sehingga orang semakin banyak ilmunya, semakin terang cahayanya, semakin jelas dalam melihat segala sesuatunya. Mudah. Nah, bahkan Islam sendiri Bapak Ibu sekalian, Islam sendiri adalah lawan dari jahiliyah. Jahiliyah itu adalah kebodohan. Jahiliyah adalah kebodohan. Kapan zaman kebodohan berakhir secara waktu? Dengan diturunkannya Islam. Kenapa? Islam adalah agama keilmuan. Ya, Islam adalah agama keilmuan. Dan syariat Islam Bapak Ibu sekalian itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang Indonesia itu tidak bisa mempelajari Islam tanpa belajar. Kenapa? Karena kita tidak bisa bahasa Arab. Ya, Islam itu bahasa Arab kan, Al-Quran bahasa Arab, hadis itu bahasa Arab. Sehingga kalau kemudian kita tidak belajar, tidak mungkin, ya, karena Islam itu bukan produk manusia. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi keilmuan manusia itu dibangun 3 hal tadi, sehingga orang itu walaupun tidak sekolah, kalau dia terus mendengar, dia terus membaca dan memikirkan, dia akan pintar. Ya. Tapi kalau walaupun dia sekolah, walaupun dia kuliah, kalau 3 ini tidak berjalan, tetap nggak pintar. Ya. Karena ijazah itu bukan tanda orang itu pintar. Ijazah tanda orang itu sekolah, kuliah, tapi pintar tidak. Karena pintaran itu diasah dengan 3 hal tadi. Sehingga para ulama yang mereka tidak pernah belajar formal, tetapi keilmuan mereka sangat mendalam. Ya, sangat mendalam. Nah, ilmu manusia dibangun oleh apa yang dia dengar, apa yang dia selalu baca, dan apa yang selalu difikirkan. Ya. Tetapi harus diingat, ketiga variabel ini dalam diri kita itu terbatas, Bapak. Artinya kita tidak bisa mendengar seluruh suara. Ya, ada terlalu lirih suara kita nggak bisa dengar juga. Terlalu keras kita juga tidak bisa mendengar. Sehingga pendengaran kita ada keterbatasannya. Penglihatan kita juga ada keterbatasannya. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu. Yang di belakang tembok kita juga nggak bisa melihat. Apa yang kita pikirkan, pikiran kita juga terbatas. Ya, kadang kita di saat lapar nggak bisa mikir, Pak. Ya, nggak bisa mikir. Ada keterbatasan ini. Sehingga keilmuan produk manusia juga terbatas. Ya. Atau sering disebut juga ilmu produk manusia itu adalah ilmunya itu tidak mutlak. Ya, tapi ilmu produk manusia itu adalah relatif. Benar, iya memang benar, tapi benar untuk saat itu. Belum tentu itu benar selamanya nanti. Kenapa? Karena apa yang dibaca manusia adalah cenderung apa yang terjadi saat itu. Kalau nanti zamannya berubah, berbeda lagi kebenarannya. Kenapa? Karena memang perangkatnya terbatas.
Nah, para ulama menyebutkan ilmu dalam Islam, ilmu itu harus menjanjikan kebenaran mutlak 100%. Ya, kalau itu kemudian tidak menjadi sebuah kebenaran mutlak, maka dia bukan ilmu dalam Islam. Ya, sehingga apa? Ilmu Islam adalah ilmu pasti, dan ilmu itu tidak akan pernah berubah. Sehingga para ulama mengatakan ilmu yang sesungguhnya menjadi sumber keilmuan yang mutlak adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Al-Quran, hadis itu adalah kebenaran yang mutlak 100% dan tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Peradaban manusia berubah sejak zaman 1400 sekian tahun sampai sekarang, ilmunya Al-Quran gak pernah berubah. Ya, silahkan kehidupan manusia berubah, tapi ilmu Islam gak akan berubah. Dan luar biasanya ilmu Islam selalu bisa dipraktekkan. Dan siapapun yang kemudian mempraktekkan ilmu Islam, dia akan selamat bagaimanapun kondisi zamannya. Sehingga kenapa seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Ya, karena ilmu Islam adalah sebuah ilmu yang datang dari zat yang menciptakan semuanya. Ya. Misalnya kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, atau kepada orang bertanya, apa sih, coba ceritakan bakpia. Ya, bakpia, ya, kalau kita sebagai penikmat, ya kita akan cerita bakpia itu begini-begini. Berbeda di saat kita bertanyanya kepada orang yang produksi buat bakpia. Sebenarnya bakpia itu gimana sih? Maka orang yang membuat bakpia di saat menceritakan bakpia berbeda dengan orang yang sekedar menikmati bakpia saja. Yang membuat biasanya tahu lebih mendalam. Ini bahannya apa saja, takarannya berapa, kalau dipanggang berapa suhunya, ya lamanya berapa biar dia matangnya pas, nanti masa berlakunya, expire-nya sampai berapa hari, tahu semua itu. Kenapa? Karena dia yang membuat. Allah Subhanahu wa taala ilmunya benar-benar detail dan benar-benar tidak akan diragukan lagi. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya, sehingga tidak mungkin kebenaran Islam itu akan berubah. Beda kalau ilmu itu produk manusia, itu akan berubah. Ya, maka kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dewan misalkan, ya, ataupun peraturan yang dibuat oleh manusia, itu akan berubah karena keterbatasan analisa pada diri orang tersebut, sehingga ilmunya pasti terbatas di situ. Nah, yang dimaksud ilmu yang wajib yang harus dipelajari oleh umat Islam adalah ilmu tentang hal-hal yang wajib dalam Islam. Ya. Apa sih yang diwajibkan dalam Islam? Itulah yang kemudian itu wajib pula berlaku pada kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saking pentingnya ilmu di dalam Islam, Islam itu memberikan dorongan yang sangat luar biasa. Contoh misalkan ayat mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang belajar ilmu. Ya. Di atas derajatnya orang-orang beriman, selisihnya itu 700 derajat. Jadi misalkan ada dua orang ini Bapak Ibu, satu orang beriman, satunya orang berilmu, maka tingginya derajat orang berilmu itu selisihnya 700 derajat. Ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan satu derajat ke derajat kedua itu jaraknya 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Bayangkan Pak, jadi derajatnya orang berilmu di atas orang beriman itu 700 derajat, dan jarak per derajatnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Itu Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, dan penjelasannya oleh Ibnu Abbas seperti itu. Artinya apa? Jarak yang sangat jauh, ya, Allah tinggikan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena saking pentingnya ilmu dalam kehidupan itu. Saking pentingnya ilmu dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah saja misalkan, sekarang teknologi itu cepatnya luar biasa. Cepatnya luar biasa teknologi itu. Ya, saya punya teman yang dia bisnisnya di
teknologi, masih di di IT. Dia cerita kampus saja itu telat, ya, keilmuan di kampus saja telat. Kenapa? Karena lebih cepat perkembangan teknologinya, sehingga kemudian ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus kadang nggak bisa mengejar. Ya, di saat mahasiswa ini lulus, dia kemudian masuk dunia kerja, dia harus belajar lagi dari nol. Kenapa? Karena lebih cepat teknologi dibandingkan kurikulum pembelajaran di sebuah kampus. Kita saja Bapak Ibu sekarang dengan zaman sekarang itu semua perusahaan negara menghindari uang cash, Pak. Kan kebanyakan begitu. Bayar semuanya pakai HP itu, bayar apa saja pakai HP, nggak perlu lagi kemudian pakai uang cash. Bahkan sekarang warung-warung kecil pun pakai QRIS, udah nggak ada itu. Coba misalkan, mohon maaf bapak-bapak yang kemudian gaptek, mungkin HP-nya biasa saja, dia kemudian tidak top up saldo di HP, pasti dia nggak akan bisa. Ya, saya punya tetangga di kampung, Pak. Saya pulang kampung setahun yang lalu, ya. Saya pulang, tetangga dia kerja di bangunan di Jakarta. Ya, saya tanya, di rumah nggak di Jakarta? Aduh, saya sudah kapok di Jakarta. Kapok di Jakarta. Dia kerja bangunan sampai menjelang Ramadan, sampai menjelang Idul Fitri, Pak. Dia renovasi di sebuah perumahan, ya. Kemudian dia udah menjelang Idul Fitri, dia belum bisa pulang. Kenapa? Dia tidak bisa pesan Gojek pakai HP. Karena Gojeknya kan nggak ada, Gojek mangkal itu sudah nggak ada. Walaupun lalu lalang Gojek di depan matanya, kalau dia tidak bisa pesan, nggak bisa dia pesan itu. Kemudian ditambah lagi apa? Tiket-tiket bis di terminal juga harus pakai aplikasi. Nggak ada penjualan loket tiket lagi itu. Jadi dia bilang, waduh, saya itu hampir saja nggak bisa pulang Lebaran itu. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan teknologi tadi. Maka siapapun orang yang kemudian tidak belajar, tidak menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, tertinggal semuanya, Pak. Ya, sekarang ngapain? Ya sudah di kampung, ngapain? Nyangkul, Pak. Nyangkul, nggak bisa pergi-pergi. Kenapa? Karena sudah tidak bisa menggunakan teknologi lagi tadi. Artinya gitu, orang kemudian kalau tidak terus belajar, maka siap-siaplah dia itu akan tersisih dari kehidupan manusia. Ya, dia akan tersisih dalam kehidupan manusia. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu pentingnya luar biasa. Ilmu itu pentingnya luar biasa di situ. Nah, sehingga sekali lagi dalam Islam ilmu itu dimotivasi betul. Orang mau belajar itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat tinggi. Bahkan Allah katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu? Arti Allah sampai tanya begitu agar orang itu, manusia itu betul-betul paham. Namanya orang ilmunya tidak sama, ya jelas berbeda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tahu pasti berbeda dengan orang-orang yang tahu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i beliau mengatakan, setelah seorang muslim melakukan ibadah-ibadah wajib, maka tidak ada ibadah paling utama bagi orang tersebut kecuali belajar. Ya, kecuali belajar. Jadi belajar itu Bapak Ibu sekalian, dalam Islam pun belajar itu sebuah ibadah yang pahalanya sangat besar setelah ibadah wajib. Kenapa? Karena dari ilmu inilah seseorang akan terbuka segala sesuatunya. Dari ilmu inilah seseorang akan bisa melihat berbagai peluang-peluang kebaikan dalam kehidupan. Ya. Ada hadis mengatakan begini, Pak. Nabi bersabda, saya melihat seorang di surga itu bahagia sekali. Dan Nabi menceritakan, kenapa orang ini sangat bahagia? Karena dia masuk surga itu dengan amalan yang sangat sepele, Pak. Dalam Islam itu begitu banyak Nabi ceritakan amalan-amalan sepele. Dia berkata, orang ini begitu bahagia di surga. Kenapa? Dia dulu pernah motong dahan atau ranting yang dari pohonnya itu menjulur ke jalan. Ya, misalkan Bapak Ibu ada pohon jambu, pohon ini kok batangnya ganggu orang lewat. Itu dipotong, kita potong biar apa? Biar tidak mengganggu orang yang lewat.
Nabi bersabda, ada orang melakukan amalan seperti ini, di surga itu bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah ceritakan ada orang yang kemudian dia sedang melakukan safar, kemudian dia di tengah jalan kehausan, sangat kehausan luar biasa. Dan di saat itu dia menemukan sumur, ya, akhirnya ada sumber air, kemudian dia turun. Begitu senangnya dia itu mendapatkan air itu. Setelah dia minum dengan puas, dia keluar dari sumur tersebut. Dia melihat seekor anjing yang menjilati tanah sekitar sumur yang tanahnya lembab itu. Kenapa? Saking hausnya anjing itu, nggak bisa minum. Maka di saat orang ini naik dan melihat anjing itu, dia berpikir, ya Allah, anjing ini merasakan seperti yang saya rasakan tadi. Bagaimana namanya haus itu. Akhirnya apa? Orang ini kemudian turun lagi ke sumur, dia ambil air pakai sepatunya, kemudian dia bawa naik, dikasih minum anjing tersebut. Nabi bersabda, Allah kemudian berterima kasih kepada orang ini, Allah mengampuni dosanya dan dia masuk ke dalam surga itu. Amalan yang kecil mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam surga Allah SWT. Sebabnya apa? Karena dia tahu. Karena dia tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak mungkin dia mau melakukan itu. Ya. Mungkin misalkan Bapak Ibu, mungkin pernah kita lewat, jelas-jelas ada ranting di jalan. Benar nggak kita singkirkan itu? Atau mungkin ada batu kerikil yang sebenarnya itu bisa bahaya itu. Kenapa? Karena namanya orang terpeleset, Bapak Ibu. Orang terpeleset, tergelincir, itu karena sesuatu yang kecil, bukan karena sesuatu yang besar. Orang terpeleset karena kerikil, bukan batu besar. Dan dalam hadis itu adalah di antara pahala yang memasukkan orang ke dalam surga itu adalah dia itu menyingkirkan sesuatu yang menyusahkan orang yang lewat di jalan, tapi sesuatu yang kecil itu. Nah, artinya apa? Dengan kita tahu, oh ternyata pintu-pintu surga itu begitu banyak dari amalan yang sangat banyak yang Allah SWT berikan kepada kita itu. Tapi catatannya apa? Ya kita harus tahu. Ya kita harus tahu. Begitu juga Nabi menceritakan di saat melewati dua kuburan, kemudian Nabi mengatakan, sungguh dua orang yang dikubur ini disiksa luar biasa. Dan Nabi mengatakan, mereka orang yang dikubur ini melakukan perbuatan yang mereka kira itu perbuatan kecil, padahal itu perbuatan besar sekali di sisi Allah. Itu apa? Nabi bersabda, satu orang ini kalau kencing itu dia nggak jaga kebersihannya, sehingga kadang mengenai celananya, mengenai kakinya. Orang tidak menjaga kebersihan seperti ini, sholatnya jelas nggak sah, wudunya jelas nggak sah, dapat siksa kubur itu. Mungkin kan banyak orang yang kemudian nggak sadar ya, ataupun mungkin gampang kayak bermudah-mudahan, sehingga Nabi berkata itu mereka mengira bukan perbuatan besar, padahal itu perbuatan besar ya. Dan satu lagi, orang yang suka provokasi. Nah, artinya kita bisa terselamatkan dari mara bahagia seperti ini dari apa? Dari ilmu yang kita kemudian ketahui di situ. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Khusus orang-orang yang mau berjalan mendatangi ilmu, mencari ilmu, kelak di surga dia akan dimudahkan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan masuk ke dalam surga itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau berangkat. Dan Allah tidak syaratkan dia jadi pintar atau tidak. Enggak, yang penting dia mau belajar. Dia mau belajar. Mau belajar saja dimudahkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hal yang kemudian luar biasa, sehingga semangat keilmuan, semangat belajar dalam Islam itu tidak boleh pupus. Bahkan setiap pagi seperti ini, setelah kita sholat subuh, Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya minta 3 perkara kepadamu setiap hari, Pak. Jadi setiap pagi kita disuruh baca doa ini untuk minta apa? Pertama,
minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, diberikan kekuatan untuk bekerja. Yang ketiga, bisa beramal. Artinya apa? Aktivitas Nabi dalam setiap hari cuma 3: mencari ilmu, bekerja, dan beramal. Artinya apa? Setiap hari kita harus ada ilmu yang masuk. Ya, sehingga para ulama mengatakan kebutuhan kita akan ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita akan makan. Kita butuh ilmu sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kita butuh ilmunya bagaimana cara kita memanage setiap aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Adapun makan, seandainya kita makan 2 kali dalam sehari, itu sudah cukup, itu sudah cukup. Sehingga kebutuhan kita akan ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita akan makan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derajat kedudukan orang-orang yang berilmu, Nabi ingatkan dalam sebuah hadis adalah mathalul alim 'alal 'abid kamitsli ana 'ala adnakum. Perumpamaan orang yang belajar ilmu atau orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, sekali lagi dibandingkan ahli ibadah, itu seperti perumpamaannya Rasulullah dibandingkan umatnya yang paling rendah. Ya. Jadi dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ataupun dalam bidang apapun, kita tidak boleh melewati fase belajar, tidak boleh. Maksudnya begini, tidak boleh orang Islam tahu-tahu rajin sholat, itu nggak boleh. Atau rajin beribadah, itu nggak boleh. Kenapa? Dia melewati fase belajar. Dia harus belajar dulu, baru sibuk beramal. Sebab kalau enggak, kasihan. Kasihan itu. Ya, di saat Allah berfirman, wujuhu yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Di hari kiamat wajah mereka pucat pasi karena ketakutan. Pucat pasi karena ketakutan. Padahal di dunia itu sampai berkeringat dia ibadah itu. Di dunia sampai berkeringat dia ibadah. Tapi apa? Tasla naran hamiyah. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Banyak beramal tidak didasari keilmuan. Sehingga apa? Amalannya hanya dibangun dengan asumsi, kayaknya, kira-kira, tidak didasari keilmuan dalam Islam. Sehingga fase belajar dalam bidang apapun tidak boleh dilompati. Jenengan mau memperbaiki lampu, jangan asal, belajar dulu bagaimana cara memperbaikinya. Anda mau bongkar mesin motor, belajar dulu. Kalau enggak bisa bongkar, nggak bisa pasang lagi tadi. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu malah bahaya itu. Begitu juga dalam amal. Ya, saya ada jamaah, setelah 3 kali pertemuan dia nggak datang ngaji lagi. Saya tanya, di mana si fulan kok nggak ngaji lagi? Ya, temennya cerita, dia nggak mau ngaji lagi, Ustaz. Kenapa? Semakin ngaji semakin pusing, karena semakin ngaji jadi salah semua yang saya lakukan, katanya gitu. Saya ngaji kok malah amalan saya salah semua. Dan saya tanya, selama ini beramalnya dipelajari dulu enggak? Enggak. Nah itulah, orang kerja apapun kalau enggak belajar dulu jadinya rusak. Ya, maka Ibnu Qayyim belum mengatakan orang yang tidak mau belajar tapi sibuk beramal itu seperti orang bepergian membawa batu kerikil-kerikil di pundaknya itu. Berat, capek, tapi enggak ada manfaatnya. Sehingga apa? Fase pembelajaran seperti kaidah para ulama, ada ilmu qoblal qaul wal amal. Namanya ilmu dulu sebelum kita bicara dan sebelum kita beramal. Sehingga fase belajar nggak bisa dilompati, Pak. Jadi harus orang belajar sendiri itu adalah sebuah ibadah. Mengulang-ulang pelajaran itu juga sebuah ibadah. Sehingga jangan sampai kita menganggap belajar itu bukan ibadah, itu ibadah. Nah, maka mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, sepanjang kita masih hidup, maka sepanjang itu pula kita harus terus belajar, ya. Masih begitu banyak yang kemudian belum kita ketahui, apalagi bagaimana tentang perjalanan akhirat kita. Semuanya harus dipelajari dan semuanya harus dipersiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dalam kehidupan ini sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau banyak salah dan kurangnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.